Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas syariat Islam dan fungsinya bagi manusia. Di sini kita akan membahas yang pertama pengertian syariat Islam, yang kedua ruang lingkup syariat Islam, yang ketiga fungsi syariat Islam bagi manusia. Kita bahas yang pertama, pengertian syariat Islam. Syariat Islam berasal dari kata syariah atau syariat yang menurut bahasa artinya jalan menuju mata air. Berarti jalan yang harus ditempuh oleh setiap muslim, yang kemudian bermakna aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Menurut istilah, syariat Islam ialah aspek norma atau kaidah atau aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Dilihat dari daya pembebanannya, hukum Islam itu ada 5. Yang pertama wajib, yaitu perintah yang tegas. Berpahala kalau dikerjakan, berdosa kalau ditinggalkan. Yang kedua sunat, perintah yang lunak. Berpahala kalau dikerjakan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Yang ketiga mubah, netral. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Yang keempat makruh, larangan yang lunak, berpahala kalau ditinggalkan dan tidak berdosa kalau dikerjakan. Kemudian haram, larangan yang tegas, berdosa kalau dikerjakan dan berpahala kalau ditinggalkan. Kelima macam hukum yang ada dalam Islam ini membedakan dengan hukum yang ada pada umumnya, di mana hukum pada umumnya hanya ada 3 macam: perintah, larangan, mubah. Sedangkan pada syariat Islam itu ada perintah yang tegas, perintah yang lunak, ada mubah, ada larangan yang lunak, ada larangan yang tegas. Kelima macam hukum yang ada dalam Islam menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul aturannya elastisitas, fleksibilitas, dan toleransi terhadap perbuatan manusia. Artinya manusia dibebani dengan salah satu hukum itu sesuai dengan kondisi, situasi yang ada pada setiap orang. Misalnya, hukum menikah pada dasarnya adalah mubah, boleh menikah, boleh tidak. Kemudian bisa naik menjadi sunat kalau dia sudah mampu, dan kalau tidak dikerjakan, tidak berbuat zina, hukumnya baru sunat. Kemudian bisa naik menjadi wajib kalau dia sudah mampu, dan kalau tidak menikah akan berbuat zina, hukumnya wajib. Kemudian bisa turun menjadi makruh, belum punya apa-apa sudah mau menikah. Kemudian bisa menjadi haram kalau tujuan menikah itu menyengsarakan atau menyakiti pasangannya. Dilihat dari daya pengikat syariat Islam itu ada 2. Pertama wajib ain, yaitu wajib perintah yang harus dikerjakan oleh setiap individu seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian ada wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok kaum
yang bila salah seorang dari anggota kaum itu sudah mengerjakannya, maka yang lainnya bebas dari tuntutan dosa. Tapi kalau sekelompok kaum itu tidak melaksanakan seorang pun, maka dosa akan ditanggung bersama oleh kelompok itu. Seperti penyelenggaraan jenazah. Kalau jenazah itu sudah diselenggarakan oleh keluarganya, maka masyarakat sekitarnya bebas dari tuntutan dosa. Ini dilihat dari daya pengikat. Kenapa ada wajib ain dan wajib kifayah dalam syariat Islam? Ini menunjukkan bahwa manusia itu di samping harus mengurus pribadi sebagai manusia, tapi juga harus ikut dalam kegiatan kemasyarakatan atau hidup bermasyarakat. Kemudian kita lanjutkan dengan ruang lingkup ajaran Islam, hukum Islam. Ruang lingkup syariat Islam itu ada dua. Yang pertama mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan qaidah ubudiyah, aturan tentang ibadah, ya, yang ruang lingkupnya salat, puasa, haji, zakat. Yang kedua mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan makhluk lain yang disebut muamalah, ya, misalnya munakahat, tijarah, jual beli, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi syariat Islam bagi manusia, sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Islam diturunkan Allah kepada manusia sebagai pedoman yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia agar mereka dapat melaksanakan tugas hidupnya di dunia dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah. Maka fungsi syariat Islam ada 3 macam. Yang pertama menunjukkan dan mengarahkan kepada pencapaian tujuan manusia sebagai hamba Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah, yang ditegaskan dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Supaya pengabdiannya benar-benar sesuai dengan keinginan Allah, maka syariat Islam yang menuntun dan memberikan arahan untuk tercapainya pengabdian yang benar. Kemudian yang kedua menunjukkan dan mengarahkan manusia kepada pencapaian tujuan sebagai khalifah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah menjadi khalifah, wakil Allah untuk mengurus urusan dunia ini demi keselamatan hidup manusia. Banyak ayat menegaskan, ya, antara lain dalam surat Shad dinyatakan bahwa ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillahi innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum azabun syadid. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang besar. Supaya kekhalifahan itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah,
maka syariat Islam memberikan bimbingan dan tuntunan untuk keselamatan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang terakhir, membawa manusia kepada kehidupan dan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Kehidupan dan kebahagiaan abadi ini maksudnya kehidupan kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan yang diridhoi Allah, yang selalu diinginkan oleh setiap muslim, yang diucapkan setiap salat. Setelah salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Supaya kebahagiaan abadi itu diperoleh, maka syariat Islam memberikan tuntunan dan arahan supaya tercapai apa yang diinginkan dan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Demikianlah pertemuan hari ini, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.